Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Persoalan bagaimana bersepeda yang benar memang selalu menjadi perdebatan. Kebanyakan perdebatan tersebut bersumber dari mereka yang berlatih dengan jenis tertentu dan menganggap bahwa apa yang mereka latih juga berlaku untuk semua orang. Maka tak heran ada yang begitu mengagungkan kekuatan fisik, mengejar kecepatan, dan mempercayai bahwa bersepeda itu harus cepat, harus kuat. Tidak ada salahnya memang. Dan memang begitu bagi seorang atlet pesepeda. Power, speed, and glory. Tetapi paparan berikut ini tidak ditujukan untuk pembalap sepeda. Juga bukan untuk pesepeda off-road yang hanya bisa puas bila keringatnya kering tersapu angin pegunungan. Sebaliknya, video ini ditujukan untuk pesepeda umum, rekreasi, dan pesepeda yang hanya turun gelanggang seminggu sekali. Pesepeda yang ingin warawiri kesana kemari tanpa harus pegal linu dan menjadi berotot. Glory bagi mereka adalah bila bisa berkumpul, menghirup udara segar, dan melatih sistem kardiovaskular menjadi lebih bugar. Cadence. Bersepeda yang nyaman bila bersepeda dengan cadence yang ideal. Cadence sesuai dengan kemampuan tubuh. Pada prinsipnya, bersepeda sama seperti berjalan. Secara alami, kaki manusia akan berayun sekitar 60 kali per menit untuk meminimalkan tenaga. Coba hitung berapa kali kaki kanan Anda menapak ke depan dalam 1 menit ketika berjalan santai. Mempercepat langkah membutuhkan kekuatan otot. Terlalu lambat, Anda akan ditinggalkan. Gear tinggi atau rendah? Menggunakan gear tinggi, chainring terbesar dan sprocket terkecil memaksa Anda menggunakan tenaga berlebih, dan bila tenaga Anda tidak cukup, secara refleks kayuhan pun menjadi melambat. Mengayuh lebih lambat dari cadence ideal Anda akan membuang-buang energi. Anda juga berisiko lebih tinggi mengalami ketegangan otot dan kerusakan sendi, terutama pada lutut dan pinggul. Memiliki gear yang rendah atau ringan memungkinkan Anda mencapai cadence ideal Anda tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Semakin ringan gear, semakin mudah Anda memutar pedal lebih cepat. Tetapi cadence yang terlalu tinggi membuat Anda lebih cepat kehilangan pernafasan. Mana yang terbaik? Mendorong atau memutar? Perhatikan olahraga angkat berat. Tidak terlalu banyak pengulangan, tetapi mengucurkan keringat lebih deras. Bandingkan dengan renang. Tidak terlalu berat yang menghalangi geraknya, tetapi lebih banyak pengulangan. Mendorong pedal sepeda dengan sekuat tenaga memang lebih menguras keringat, dan itu bagus untuk membangun massa otot dan membesarkan kaki Anda, tetapi tidak terlalu membantu jantung atau paru-paru Anda. Bahkan bersiaplah badan pegal-pegal setelah bersepeda. Memutar pedal dengan cepat pada gear yang ringan layaknya seperti berenang. Gerakan cepat dengan banyak pengulangan membuat kaki menjadi lentur dan fleksibel, sangat aerobik. Dan tekanan ringan yang menyertai gaya ini mengurangi keausan pada sendi. Anda bisa bersepeda sepanjang hari seperti ini tanpa membuat kaki Anda sakit. Drive train. Ada yang memaksakan diri menggunakan crankset yang lebih besar dengan tujuan agar bisa memacu sepeda lebih cepat. Memang betul, tetapi bagi pesepeda santai, mau balapan sama siapa? Menurut hemat saya, dan kita bisa saja berbeda. Pesepeda rekreasi lebih condong ke gear rendah, seperti sepeda yang dipersiapkan untuk tanjakan. Dengan cadence standar 60 rpm dan power 90 watt, maka kecepatan yang mungkin adalah 23 km per jam atau 383 meter per menit bagi berat total 85 kg. Dan bila kita bagi dengan cadence, menghasilkan development 6,38 meter per putaran pedal. Bila kita menggunakan ban berdiameter 700 mm yang memiliki keliling sebesar 2,2 meter
akan didapat gear ratio 2,9. Ini artinya, bila kita menggunakan sprocket 11T, maka chainring terbesar kita adalah 31,97 atau 32T. Atau bisa juga menggunakan chainring yang lain, asalkan gear ratio tidak melebihi 2,9. Kesimpulan, kayuhlah sepeda Anda sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan lebih atau kurang bila tujuan bersepeda Anda hanya mencari kebugaran, terutama kebugaran sistem kardiovaskular Anda. Memaksakan mengayuh sepeda dengan tenaga yang besar membuat Anda akan lebih berotot, hal yang paling dihindari oleh ibu-ibu. Juga berpotensi membuat lutut Anda cedera. Pilihlah drivetrain sesuai dengan kemampuan. Chainring yang terlalu besar memaksa Anda untuk memilih sprocket yang besar pula, dan itu mahal. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.